Selamat pagi, sejahtera, shalom ibu bapak, saudara-saudara, anak-anak yang diberkati Tuhan. Pagi hari ini kita semua tetap merasakan sukacita, kegembiraan, di mana kita selalu yakin bahwa ketika kita bangun pagi, maka kita merasakan Tuhan selalu ada dan selalu bersama dengan kita semua. Pagi hari ini kita semua sudah ada di hari kedua dan di hari terakhir di bulan April. Itu berarti kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Dia selalu bersama saudara dan saya. Karena itu saudara-saudara, di tengah sukacita kita bersama, saya mengajak kita untuk masuk dalam saat teduh sejenak untuk menghayati kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpujilah namamu. Pagi ini kami semua datang kembali menghampiri hadirat Tuhan dalam doa syukur kami. Kami bersyukur karena Tuhan sudah pelihara kami dalam tidur malam kami. Dan pagi hari ini Tuhan selalu memberkati kami untuk kami beraktivitas. Namun sebelumnya berlengkapi kami dengan firman-Mu. Karuniakan Roh Kudus-Mu yang memberi kami kekuatan, kemampuan untuk dapat mengerti firman-Mu dan memelihara firman-Mu dan berpegang pada firman Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku dari firman-Mu. Kami serahkan doa syukur kami di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, anak-anak yang diberkati Tuhan, bacaan kita pagi hari ini terambil dalam kitab Injil Matius pasal 20 ayat 13 sampai 14 dan penekanannya pada ayatnya yang ke-14 yang berkata, "Ambillah bagianmu dan pergilah, aku mau memberikan kepada orang yang masuk terakhir itu sama seperti kepadamu." Demikian firman Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, Allah tidak membeda-bedakan. Saudara-saudara kekasih Tuhan Yesus Kristus, sejak semula dalam perumpamaan Yesus, sehingga Yesus dikenal sebagai guru yang bijaksana, Dia menjelaskan kepada orang banyak perihal kerajaan surga secara sederhana. Dan saya katakan bahwa kerajaan surga adalah pemberlakuan sistem teokrasi, di mana hak sepenuhnya ada di dalam kuasa dan kehendak Tuhan. Mari kita baca pada ayatnya yang kedua. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Saudara-saudara, cerita perumpamaan Yesus ini mau menggambarkan bahwa siapapun orang bisa dipilih oleh Allah. Dan ketika Allah memilihnya, itu berarti Allah memilih berdasarkan kuasa dan kehendaknya. Dan upah dari sebuah karya kerja seseorang itu juga adalah berlimpah dari Allah yang punya kehendak dan punya hak prerogatif. Terkadang kita manusia mengukurnya dengan cara berpikir kita. Berbeda dengan Allah, karena apa? Karena manusia itu adalah ciptaan Allah. Dan Allah sangat menyayangi siapapun dan Dia punya hak penuh untuk memilih siapapun juga. Lalu kemudian untuk diberikan pekerjaan. Sebagai pekerja-pekerja Allah, Allah juga sudah mengaruniakan apa yang menjadi hak setiap pribadi. Dan Allah tidak pernah membeda-bedakan. Dan tidak akan ada yang namanya dianak-emaskan. Tapi semuanya akan mendapat hak yang sama. Nah, saudara-saudara, itulah kerajaan surga. Dan itulah sistem teokrasi, sistem pemerintahan Allah, di mana hak sepenuhnya ada di dalam tangan kuasa Allah. Mari kita coba melangkah dalam hidup kita. Dan kita berjalan di tengah-tengah kehidupan kita sama seperti saudara dan saya. Kita semua ada pimpinan sebagai pekerja. Dan kita sudah mengikat perjanjian. Dan perjanjian itu mengikat saudara dan saya. Atau mengikat kita dengan si pemilik pekerjaan itu. Dan kita diberikan pekerjaan. Dan karena itu kita harus mentaati. Dan sepenuhnya hak prerogatif seorang yang memberi pekerjaan, Dia yang menentukan. Mari saudaraku, dalam konteks ini kita melihat bahwa pekerja-pekerja saudara dan saya bekerja di ladang Tuhan.
Ada yang sudah mengenal Kristus sejak kecil, tapi ada yang mengenal Kristus yang baru saja, mungkin dalam perkawinan dan sebagainya. Tapi hak di dalam kerajaan surga adalah sama semua. Dan Allah tidak pernah membeda-bedakan itu. Karena Allah mau supaya kita semua diselamatkan. Mari saudaraku, kita kembali bekerja, kita kembali berkarya. Kita punya kewajiban, apa itu? Kita harus berkarya demi nama Tuhan. Kita juga akan mendapatkan hak kita sama semua mendapat bagian dalam kerajaan surga. Karena itu tetaplah kita setia dan jangan ada iri hati dalam diri kita. Biarkan ketika pemerintahan Allah berlaku, itu sepenuhnya hak Allah. Saudara dan saya mendapatkan apa yang menjadi hak kita. Selamat bekerja, teruslah menjadi pekerja-pekerja Allah yang setia, yang selalu percaya bahwa Dia memberikannya dengan keadilan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terpuji namamu. Pagi hari ini kami mau berdoa untuk Jemaat Sejahtera di DKI Jakarta. Kami mau berdoa untuk sektor pelayanan 2, keluarga Bapak Raymond Sihombing, keluarga Ibu Karla Sianipar Latumahina. Tuhan, Engkau berkati keluarga-keluarga ini dengan berkat-berkat Tuhan. Pagi ini kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun kelahiran. Kami mau berdoa untuk Cecilia Edelweiss, Saudari Lineta Aprianti, Ibu Rizka Amanda Banta, Diakan Evi Sandra Munaf, dan Ibu Sri Rahayu. Tuhan memberkati sukacita saudara-saudara kami atas pertambahan usia mereka. Kami juga mau berdoa untuk keluarga-keluarga yang merayakan ulang tahun perkawinan. Keluarga Bapak Dadang Martono Lilipori dan Ibu Desi Amresti, dan keluarga Bapak Samuel Yohanes David Bangkan dan Ibu Amalia Shalomi. Tuhan berkati sukacita keluarga-keluarga ini yang boleh bertambah usia perkawinan mereka dan bertambah pula berkat-berkat Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang dalam keadaan tubuh yang lemah. Ibu Lumintu Listiati, Bapak Laurentius Mujiono, Ibu Hosana Laibois, Bapak Stefanus Piris, Ibu dan Bapak Nikolas Lilipori, dan Diaken Mariani Tapatap dalam proses pemulihan. Tuhan berkati saudara-saudara kami agar mereka semua mendapatkan kembali kekuatan tubuh mereka. Kami berdoa juga untuk jemaat-jemaat GPIB dimanapun mereka berada. Kami berdoa juga untuk jemaat-jemaat GPIB yang ada di Mupel, Jakarta Selatan. Diberkatilah para pelayan firman dan sakramen. Tuhan berkati juga BP Mupel dalam setiap langkah pelayanan. Berkati juga ya Bapa di surga untuk semua unsur yang ada di dalamnya. Kami serahkan juga seluruh doa syukur kami di pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan memberkati saudara.